Pada bulan Maret tahun lalu, aku diangkat menjadi pemimpin kelompok dan bertanggung jawab atas tugas penyiraman. Saat itu aku berpikir bahwa karena dipilih, aku pasti memiliki kemampuan yang lebih baik daripada saudara-saudariku. Itu membuatku sangat senang. Tetapi aku juga agak khawatir. Aku tak pernah punya wewenang sebelumnya. Jika aku tak bisa memecahkan masalah saudara-saudariku dan tak bisa lakukan tugas dengan baik, apa pendapat saudara-saudariku nanti? Aku akan sangat malu jika digantikan, karena aku tak bisa menangani tugas. Meskipun aku merasa sedikit khawatir, aku tahu ini tugas yang Tuhan percayakan, dan harus kuterima serta tunduk. Jadi kuterima tugas tersebut. Sadar bahwa aku belum terbiasa dengan tugas itu, awalnya saudari kolegaku hanya menugaskanku pada 2 kelompok. Saat memikirkan bagaimana harus berkumpul dengan saudara-saudariku, aku gugup. Dahulu, tugas utamaku adalah melakukan penyiraman. Jika persekutuanku dangkal dan tak kulakukan tugas-tugasku dengan cukup, itu dianggap wajar. Namun kini aku pemimpin kelompok, dan seharusnya mempersekutukan kebenaran dan memecahkan masalah saudara-saudariku. Juga membantu menyelesaikan masalah atau kesulitan yang mereka alami dalam tugasnya. Hanya dengan begitu orang akan memperkenankan dan berkata aku pekerja berbakat. Jika aku tak mampu memecahkan masalah mereka, mereka pasti akan memandangku rendah dan meremehkan aku. Memikirkan semua ini, aku semakin tidak yakin atas diriku dan berpikir akan lebih baik melakukan tugasku yang dulu. Setidaknya dengan begitu, ketidakmampuanku tidak akan begitu terlihat dan bisa kujaga kesan pribadiku. Hari-hari berikutnya, memikirkan ini membuatku bingung. Saat pertemuan, hatiku tak bisa tenang. Aku cemas saudara-saudariku akan memandangku rendah jika tak bersekutu dengan baik. Dan makin khawatir, aku makin gugup. Aku tak bisa melihat inti permasalahan mereka dan memecahkannya. Dan bahkan, aku takut pergi ke pertemuan. Aku sungguh tertekan. Jadi aku sering datang ke hadapan Tuhan, memintanya membimbingku lebih memahami keadaanku. Saat itulah kulihat satu bagian dari firman Tuhan. Dari untuk menyelesaikan watak rusak seseorang, dia harus punya jalan penerapan spesifik. Semua manusia yang rusak menunjukkan masalah ini. Saat mereka adalah saudara-saudari biasa tanpa status, mereka tak bertingkah seolah-olah lebih baik dari orang lain saat berinteraksi atau berbicara dengan siapapun. Mereka tak gunakan nada suara tertentu. Mereka biasa saja, normal. Tanpa perlu mengemas diri sendiri, mereka tidak merasakan tekanan batin. Dan dapat memberikan persekutuan yang terbuka dan sepenuh hati. Mereka mudah didekati dan ramah. Orang lain merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat baik. Namun dengan status, mereka segera berkuasa atas orang lain seolah-olah tak seorang pun dapat meraih mereka. Mereka merasa pantas dihormati, bahwa mereka berbeda dari orang biasa. Mereka memandang rendah orang biasa dan berhenti bersekutu secara terbuka dengan orang lain. Mengapa mereka tak lagi bersekutu secara terbuka? Mereka merasa sekarang punya status dan mereka adalah pemimpin. Dan berpikir pemimpin harus punya citra tertentu sedikit lebih tinggi dari orang biasa. Dan punya tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi juga lebih bertanggung jawab. Mereka yakin para pemimpin harus lebih sabar, lebih berkemampuan untuk menderita dan berkorban, dan mampu menahan pencobaan apapun. Bahkan berpikir para pemimpin tak menangis sebanyak apapun orang yang dicintainya meninggal, dan jika mereka menangis harus menangis di spray mereka. Agar tidak ada yang melihat kekurangan, ketidaksempurnaan, atau kelemahan apapun di dalam diri mereka. Mereka bahkan merasa tak boleh ada yang tahu jika pemimpin telah menjadi negatif, sebaliknya harus menyembunyikannya. Mereka percaya inilah seharusnya cara bertindak orang yang memiliki status. Jika mereka menekan diri mereka sendiri sampai sejauh ini, bukankah status telah menjadi Tuhan atau Tuan mereka? Maka apakah mereka masih memiliki kemanusiaan yang normal? Jika mereka memiliki pemikiran ini, jika mereka menempatkan diri mereka ke dalam batasan ini, dan melakukan tindakan semacam ini, bukankah mereka telah terpikat dengan status? Amin. Firman Tuhan mengungkapkan kepadaku bahwa aku tak bisa hidup bebas karena dibatasi oleh status dan reputasi. Sebelum menjadi pemimpin, selalu kudiskusikan pekerjaan dan masalah dengan siapapun.
Aku merasa kami memiliki tingkat pertumbuhan yang hampir sama. Karena itu, aku tak memikirkan pendapat orang dan mampu terbuka dan bebas. Namun saat menjadi pemimpin, aku harus lebih memahami kebenaran daripada saudara-saudari. Karena berpikir statusku lebih tinggi dibanding mereka, sehingga aku hanya melakukan tugasku jika aku mampu menyelesaikan satu dari masalah dan kesulitan mereka. Bahkan sebelum aku menghadiri pertemuan, aku cemas jika masalah mereka tak bisa kuselesaikan, aku akan dipandang rendah. Demi menghindar agar tidak malu di depan mereka, tak berani kuhadiri pertemuan apapun. Aku sangat menderita dan tertekan. Kujadikan diriku tumpuan dan tak bisa terlepas dari status. Iya benar. Memikirkan ini aku sadar bahwa aku terlalu asyik dengan reputasi dan statusku. Aku selalu berusaha terlihat bagus di hadapan semua orang. Dan seketika aku dalam bahaya dan kelemahanku terlihat, aku segera menutup diri. Kuanggap kenaikan jabatanku sebagai tanda status, bukan amanat tugas pemberian Tuhan. Ingin kupakai status untuk meninggikan diri dan mendapatkan pujian. Aku begitu rendah dan memalukan. Aku sudah pernah mengalami hal yang sama. Setelah menjadi pemimpin, aku selalu tertahan oleh keasikan statusku. Memikirkan hal itu saat ini, kita dipilih saudara-saudari karena mereka mempercayai kita. Dan amanat ini, tanggung jawab ini adalah pemberian Tuhan. Iya, Namun, kita tidak mencari cara terbaik melakukan tugas, karena kita langsung asik dengan status kita. Kita hanya memikirkan bagaimana kita dikagumi dan dihormati dan yang akan terjadi jika dipandang rendah karena kinerja buruk. Waktu kita habis untuk pemikiran iblis ini alih-alih melakukan tugas nyata. Iya. Kita tak akan pernah mendapatkan berkat Tuhan dalam tugas kita jika niat kita tidak benar, pikiran kita pun salah. Benar. Dan yang kita pedulikan hanya melindungi status kita. Jadi, bagaimana kau memperbaiki keadaanmu setelahnya? aku berdoa kepada Tuhan bahwa aku ingin meninggalkan niat dan pikiran buruk ini. Lalu terlintas bagian firman Tuhan ini. Paragraf terakhir dari penyelesaian tugas yang benar membutuhkan kerjasama yang harmonis. Akan kubacakan. Baik, Tuhan tidak menuntut kita melakukan sejumlah hal tertentu atau menyelesaikan pekerjaan besar. Dia juga tidak menuntut kita membuat inovasi yang bagus. Tuhan ingin manusia memberikan segalanya dengan kerendah hatian, hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan tidak membutuhkanmu untuk menjadi besar atau menjadi terhormat. Juga tidak membutuhkanmu untuk melakukan mukjizat apapun. Dia juga tidak ingin melihat kejutan yang menyenangkan di dalam dirimu. Dia tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Tuhan hanya ingin kau mendengar firman-Nya dan kemudian memasukkannya ke dalam hati dan menerapkannya dengan kerendah hatian sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan dapat menjadi sesuatu yang engkau hidupi dan menjadi hidupmu. Dengan demikian, Tuhan akan dipuaskan. Iya, itu benar. Melakukan tugas sebenarnya tidak sulit. Juga tidak sulit untuk melakukannya dengan setia dan sesuai standar yang dapat diterima. Engkau tidak perlu mengorbankan hidupmu atau melakukan sesuatu yang sulit. Engkau hanya perlu mengikuti firman dan petunjuk Tuhan dengan jujur dan juga setia. Tanpa menambahkan gagasanmu sendiri atau menjalankan operasimu sendiri, engkau harus menempuh jalan yang benar. Jika orang bisa melakukan hal ini, mereka pada dasarnya memiliki keserupaan dengan manusia. Mereka memiliki ketaatan yang sejati kepada Tuhan dan telah menjadi orang yang jujur. Dan seperti inilah manusia yang sejati itu. amin. Amin. Melalui firman Tuhan aku sadar Tuhan tidak meminta banyak dari kita. Dia tidak meminta pekerjaan dalam jumlah atau pencapaian tertentu. Atau kita menjadi semacam manusia super maha kuasa. Dia hanya ingin kita menjadi makhluk ciptaan sejati. Melakukan tugas-tugas kita menurut kehendaknya dengan benar. Saat Tuhan mengangkatku menjadi pemimpin kelompok ini, Dia tidak ingin aku mengejar reputasi dan status. Dia ingin aku menerima amanatnya dan mengikuti kebenaran. Jika mengalami kesulitan dalam tugasku, aku seharusnya berdoa kepada Tuhan dan mengandalkannya untuk menemukan jalan keluar. Saat pertemuan, seharusnya kulakukan persekutuan sesuai pemahamanku. Dan jika kurang paham, seharusnya aku jujur dan mencari solusi bersama-sama.
Dengan begitu bisa kuperoleh bimbingan Tuhan. Benar. Sesungguhnya permintaan Tuhan selalu yang paling nyata dan realistis. Tuhan tidak pernah menuntut di luar kemampuan kita dan tidak pernah meminta kita mampu menyelesaikan semua masalah di saat kita menjadi pemimpin. Kita pasti menemui masalah dan persoalan yang tidak kita tahu akarnya. Iya. Namun selama kita dalam niat yang benar, dan selama tidak menjaga wajah dan status atau menyamarkan diri, dan mampu belajar secara nyata dan secara terbuka mencari hal yang tidak kita mengerti, kita akan memperoleh bimbingan Tuhan dan perlahan mampu melakukan amanat Tuhan. Iya benar. Benar. Tuhan lebih khawatir niat kita. Dan entah kita bisa melakukan tugas-tugas kita untuk menyenangkannya. Seberapa banyak pun kita memahami kebenaran, selama kita dalam niat yang benar, dalam melakukan tugas-tugas kita, dan mengusahakan yang terbaik, Tuhan akan menghargai kita. Iya. Setelah memahami niat Tuhan, aku percaya diri melakukan tugasku. Saat pertemuan dengan saudara-saudariku, aku berdoa di dalam hati kepada Tuhan. Tidak khawatir tentang kesan pribadi dan statusku, dan mampu terbuka tentang kerusakanku dengan saudara-saudari. Selama diskusi, aku bisa merasakan bimbingan Roh Kudus dan mampu menemukan masalah-masalah. Aku mampu menerapkan bimbingan tersebut pada situasi nyata dan memberi saran. Aku masih punya banyak kekurangan dan ketidakmampuan, namun kutemukan cara untuk menjadi lebih baik melalui diskusi dengan semuanya dan merasa lebih terbebas. Aku sadar, jika aku menentukan niat yang benar, berfokus pada tugas-tugasku, dan melakukan tugasku dengan benar sesuai kehendak Tuhan, akan kuperoleh bimbingannya. Amin. Amin. Syukur kepada Tuhan. 3 bulan kemudian, aku ditugaskan lagi pada kelompok lain. Sekadar pikiran tentang persekutuan kepada banyak saudara-saudari saat pertemuan, membuatku sangat gugup. Tiap kelompok memiliki keadaan yang berbeda. Dan aku belum pernah bertemu saudara-saudari di kelompok ini, dan tidak begitu paham keadaan mereka. Jika aku pergi dan tak bisa menyelesaikan masalah mereka, bukankah aku akan dipandang rendah? Dan berkata aku tidak cakap sebagai pemimpin kelompok. Supaya diterima mereka, kuhabiskan waktu untuk membaca firman Tuhan untuk lebih mengetahui kebenaran. Tetapi ketika waktunya pertemuan, aku sangat gugup. Sebelumnya, saat pergi ke suatu pertemuan, aku sangat gelisah dan semua otot wajahku meregang. Aku tak ingin saudara-saudari menyadari hal itu. Lalu aku berpura-pura mencari firman Tuhan di komputer. Namun di dalam hati aku berdoa, meminta Tuhan membantuku supaya tenang. Kutanya saudara-saudari tentang keadaan dan kesulitan mereka. Dan setelah bersekutu, aku menyadari mereka punya masalah yang beragam dan butuh persekutuan dengan beragam firman Tuhan. Ini membuatku sungguh bingung. Jika aku bisa menemukan bagian yang sesuai dan membantu keadaan semua orang, maka semua orang akan senang dan aku akan dipandang baik. Namun jika tak kutemukan apa-apa, pertemuan ini akan membosankan. Itu buruk sekali. Makin gugup, aku makin tak bisa berpikir jernih. Waktu berlalu dan aku belum menemukan bagian firman Tuhan yang sesuai. Aku ingin sekali terbuka saat persekutuan dan mencari bagian yang sesuai bersama-sama. Namun aku juga khawatir aku akan mempermalukan diri jika aku, seorang pemimpin kelompok, tidak bisa menemukan bagian yang sesuai. Saat ini terjadi padaku, aku tak bisa membuka diri. Dan akhirnya memilih beberapa bagian firman Tuhan secara acak, yang sungguh tidak sesuai dengan keadaan mereka. Tak ada yang bersekutu setelah membaca firman Tuhan, dan aku merasa tak ada penerangan. Akhirnya hanya kuberi persekutuan asal-asalan. Tetapi suasananya sangat canggung. Pertemuan gagal dan berakhir seperti itu. Aku pulang dari pertemuan dan mendengar saudari kolegaku dengan riang menceritakan hasil yang diperolehnya dari pertemuan kelompok lain. Tetapi aku begitu murung dan merasa sangat tertekan hingga sulit bernapas. Makin memikirkannya, makin aku terlihat tidak cakap melakukan tugasku dan aku ingin berhenti saja. Dalam penderitaan, aku terus berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku begitu menderita. Aku larut dalam status dan reputasiku. Aku tak tahu bagaimana melakukan tugasku. Juga untuk berusaha lebih giat.
Aku berdoa agar Engkau membimbingku dan membebaskanku dari keadaan negatif ini. Saat sedang berusaha, kutemukan bagian firman Tuhan yang mengungkap natur dan hakikat antikristus. Dan begitu tergerak. Firman Tuhan berkata, bagi antikristus, status dan gengsi adalah hidup mereka. Bagaimanapun cara mereka hidup, di lingkungan manapun mereka tinggal, pekerjaan apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka perjuangkan, apapun tujuan mereka, apapun arah hidup mereka, status dan gengsi adalah tujuan yang mereka kejar. Tujuan yang tidak dapat mereka lepaskan dalam hati mereka. Inilah wajah para antikristus yang sebenarnya dan esensi mereka. Seandainya kau tempatkan mereka jauh di pedalaman hutan, mereka tetap tak mau meninggalkan status dan gengsi. Jika engkau menempatkan mereka di antara sekelompok orang biasa, satu-satunya yang mereka pikirkan tetaplah status dan gengsi. Jadi, begitu mereka percaya kepada Tuhan, mereka melihat status dan gengsi mereka sama dengan pengejaran iman kepada Tuhan. Artinya, pada saat mereka menempuh jalan iman kepada Tuhan, mereka juga mengejar status dan gengsi mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa di dalam hati mereka, beriman kepada Tuhan dan mengejar kebenaran adalah mengejar status dan gengsi. Pengejaran status dan gengsi adalah pengejaran akan kebenaran juga. Dan mendapatkan status dan gengsi berarti mendapatkan kebenaran dan hidup. Di jalan iman kepada Tuhan, jika mereka merasa bahwa mereka belum mendapatkan status yang penting, jika tak seorang pun menghormati atau mengagumi mereka, jika mereka tidak ditinggikan di antara orang lain dan tidak memiliki kekuasaan yang nyata, mereka merasa sangat kecewa dan percaya bahwa beriman kepada Tuhan tidak bermakna ataupun bernilai. Apakah caraku percaya tidak diperkenan oleh Tuhan? Apakah aku belum memperoleh hidup? Dalam benak mereka, mereka sering memperhitungkan hal-hal ini. Mereka merencanakan bagaimana mereka bisa mendapatkan kedudukan. Di rumah Tuhan atau lingkungan di mana mereka berada, bagaimana mereka dapat memperoleh reputasi yang tinggi dan tingkat otoritas tertentu. Bagaimana agar orang mendengarkan, menyanjung, dan menaati saat mereka berbicara. Bagaimana agar mereka mendapat hak mutlak untuk berbicara dan menegaskan kehadiran mereka dalam kelompok. Inilah yang sering mereka pikirkan dalam benak mereka. Inilah yang diperjuangkan orang-orang semacam itu. Amin. Amin. Aku bandingkan ini dengan keadaan dan sikapku. Ternyata aku terobsesi pada reputasi dan status. Aku selalu ingin membuat diriku terkenal dan diakui. Saat melaksanakan tugas, aku hanya peduli mendapatkan kepuasan dan membangun kesan atas diriku. Tak ada Tuhan di dalam hatiku. Kulihat diriku punya watak antikristus. Sejak diangkat menjadi pemimpin kelompok, aku mulai berpikir diriku orang yang punya status. Kujadikan diriku tumpuan. Dan merasa cemas jika tak bisa selesaikan masalah nyata dan kehilangan rasa hormat, aku akan kehilangan gelar. Dan juga status serta kesan pribadiku di mata mereka. Ketika menangani masalah saudara-saudariku, aku tak tahu bagian firman Tuhan mana yang dapat digunakan. Dan aku tidak mau terbuka dan jujur untuk mencari dan bersekutu bersama. Demi menjaga statusku, aku tetap pada pembawaanku dan menyamarkan diriku. Persekutuanku asal-asalan berharap agar keadaan tidak canggung. Tanpa mempertimbangkan apa aku sudah menyelesaikan masalah saudara-saudariku. Dan semua pertemuan itu menjadi tidak efektif. Aku tidak merenungkan diriku ketika masalah-masalah ini terjadi. Melainkan malah negatif dan ingin berhenti ketika kesan pribadiku menjadi buruk. Aku begitu tidak manusiawi. Menyadari semua ini, aku sungguh menyesal. Maka aku berdoa kepada Tuhan dan ingin bertobat dan berubah. Aku menemukan firman Tuhan ini.
Singkatnya, apapun arah pengejaranmu atau apapun tujuan pengejaranmu, sebesar apapun tuntutanmu terhadap dirimu sendiri tentang melepaskan status selama status memiliki tempat tertentu di dalam hatimu, serta mampu mengendalikan dan memengaruhi hidupmu dan tujuan pengejaranmu, maka perubahan watakmu akan sangat terganggu. Dan definisi akhir Tuhan tentang dirimu tak akan menjadi seperti yang diharapkan. Selain itu, pengejaran status semacam itu memengaruhi kemampuanmu untuk menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang layak. Dan tentu saja memengaruhi kemampuanmu untuk melaksanakan tugasmu sesuai standar yang dapat diterima. Mengapa aku mengatakan hal ini? Tak ada yang lebih menjijikan bagi Tuhan daripada saat orang mengejar status. Karena pengejaran akan status adalah watak yang rusak. Itu terlahir dari kerusakan iblis. Dan dalam pandangan Tuhan, status seharusnya tidak ada. Tuhan tak menetapkan bahwa status harusnya diberikan kepada manusia. Jika engkau selalu bersaing dan memperebutkan status dan selalu menghargainya, jika engkau selalu ingin merebutnya untuk dirimu sendiri, maka bukankah sikap ini mengandung sedikit natur yang menentang Tuhan? Iya. Status tidak ditetapkan untuk manusia oleh Tuhan. Tuhan membekali manusia dengan jalan, kebenaran, dan hidup. Dan pada akhirnya menjadikan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang layak. Makhluk ciptaan Tuhan yang kecil dan tak berarti, bukan seseorang yang memiliki status dan gengsi serta dihormati oleh ribuan orang. Oleh karena itu, dari sudut pandang manapun, pengejaran status adalah jalan buntu. Amin. Amin. Pada awalnya, ketegasan firman Tuhan membuatku sedikit takut. Aku sadar Tuhan begitu muak dengan orang yang mengejar status. Jika aku tak bertobat, itu akan membawa luka dan kekacauan pribadi. Iya, tentu. Aku telah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun dan telah menikmati banyak sekali kasih karunia Tuhan dan perbekalan firman-Nya. Kini Dia juga telah memberiku kesempatan latihan sebagai pemimpin dan mengizinkanku belajar mencari kenyataan dan prinsip melalui tugasku, menerangiku supaya aku mampu memahami kebenaran dan mendapatkan jalan masuk kehidupan. Namun aku tak mencari kebenaran untuk membayar kembali kasih Tuhan. Hanya memikirkan reputasi dan status. Aku sungguh tak punya nurani dan nalar. Demi menyelamatkan kerusakan kemanusiaan yang mendalam, Tuhan berinkarnasi dan datang ke dunia ini. Dipermalukan begitu parah. Tuhan Maha Kuasa dan Agung, namun Dia tak pernah membesar-besarkan diri. Dia justru mengungkap kebenaran secara diam-diam dan menghakimi serta mentahirkan watak rusak kita, agar kita bisa mendapatkan penyelamatannya. Aku melihat betapa Tuhan rendah hati dan mengasihi. Benar. Amin. Aku hanya makhluk ciptaan yang amat kecil, begitu kotor dan rusak. Namun aku masih terus membangun citra demi rasa hormat dan menarik orang-orang ke hadapanku. Aku sungguh congkak dan tak tahu malu. Aku juga teringat Paulus, yang suka berkhotbah dan bekerja demi kekaguman dan hormat dari orang lain. Dalam bertahun-tahun imannya, dia tak pernah mencari perubahan watak. Hanya bekerja demi status, hadiah, dan mahkota. Akhirnya dia mengaku Tuhan dan dengan sombong, ingin mengambil tempat Tuhan di hati manusia. Paulus berjalan di jalan antikristus yang menolak Tuhan. Dan akhirnya menyinggung watak Tuhan dan dibuang olehnya ke dalam kutukan neraka abadi. Jika aku tak berubah, takdirku akan sama seperti Paulus. Iya, sangat berbahaya bagi seorang percaya jika mengejar status dan bukan kebenaran. Benar. Setelah sadar akan konsekuensi ini, aku menghadap Tuhan dan bertobat kepadanya. Memintanya membimbingku menemukan jalan penerapan yang benar. Setelah itu, aku menyaksikan video pembacaan firman Tuhan. Mau saksikan bersama? Tentu. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, melepaskan status dan gengsi itu sulit. Orang harus mengejar kebenaran.
Di sisi lain, mereka harus mengenal diri mereka sendiri dan bersikap proaktif untuk membuka diri. Di sisi lain, mereka harus mengakui bahwa mereka tidak memiliki kebenaran dan terlalu banyak kekurangan. Jika engkau berusaha membuat orang berpikir bahwa engkau mahir dalam segala sesuatu, bahwa engkau sempurna, maka hal ini berbahaya. Kemungkinan besar engkau akan berjuang untuk mengejar ketenaran dan gengsi. Engkau harus memperlihatkan kepada orang-orang bahwa engkau memiliki cacat, bahwa engkau memiliki kelemahan dan kekurangan, bahwa ada hal-hal yang tidak mampu kau lakukan yang berada di luar kemampuanmu. Engkau hanyalah manusia biasa. Engkau bukan manusia super atau maha kuasa. Ketika engkau mengakui fakta ini dan membuat orang lain menyadarinya juga, hal pertama yang dihasilkan pengakuanmu ini adalah membatasi perilakumu yang kompetitif. Itu memampukanmu sampai taraf tertentu untuk mengendalikan mentalitasmu yang kompetitif dan keinginanmu untuk bersaing. Ketika orang lain mencemooh atau menyindir dirimu, jangan menolak apa yang mereka katakan hanya karena hal itu tidak menyenangkan, atau mengatakan kepada dirimu sendiri bahwa tidak ada yang salah dengan dirimu, bahwa engkau sempurna. Ini seharusnya tidak menjadi sikapmu terhadap perkataan semacam itu. Bagaimana sikapmu yang seharusnya? Engkau harus berkata kepada dirimu sendiri, "Aku memiliki kekurangan. Segala sesuatu tentang diriku tidak sempurna, dan aku hanyalah manusia biasa." Meskipun ada cemoohan dan sindiran terhadap diriku, jika sebagian dari apa yang mereka katakan itu benar, maka aku harus menerima bahwa itu adalah dari Tuhan. Jika engkau dapat mencapai hal ini, itu adalah bukti bahwa engkau tidak peduli dengan status, gengsi, dan pendapat orang lain tentang dirimu. Ketika engkau memiliki dorongan untuk bersaing, dan engkau mengenali bahwa keadaan kompetitif ini akan menghasilkan sejenis perilaku tertentu, engkau harus mencari kebenaran prinsip dan menggantikan dorongan kompetitif ini dengan menerapkan kebenaran. Dan ketika engkau menerapkan kebenaran, sikap kompetitifmu tanpa terasa menjadi tak lebih dari semacam keinginan dan ambisi, dan dihalangi agar tidak mengganggu pekerjaan rumah Tuhan. Dengan demikian, tindakanmu dikenang dan dipuji oleh Tuhan. Amin. 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 Dengan membaca firman Tuhan aku sadar, aku hanya makhluk ciptaan yang telah dirusak oleh iblis. Jadi wajar jika aku memiliki kekurangan. Tuhan tidak pernah meminta supaya aku menjadi pekerja terbaik, punya kemampuan dan tingkat pertumbuhan yang bagus, atau menjadi seorang manusia sempurna. Dia hanya berharap aku memiliki hati yang suci dan jujur, untuk mengejar kebenaran dan takut akan Tuhan serta menghindari iblis. Di rumah Tuhan, pemimpin dan pemimpin kelompok diciptakan hanya karena mereka penting untuk pekerjaan. Namun kita hanya makhluk ciptaan yang melakukan tugas kita dan tak ada perbedaan antara status kita dan saudara-saudari. Benar, penjelasannya tepat sekali. Iya. Tuhan memberikan tugas berdasarkan kemampuan dan tingkat pertumbuhan kita. Bukan berarti karena aku pemimpin kelompok, maka aku memiliki kenyataan kebenaran. Namun aku selalu menuntut diriku untuk memahami dasar masalah dan menyelesaikan setiap masalah. Ini sungguh tak bisa diterapkan, dan ini akibat dari kesombongan dan ketidaktahuanku. Aku seharusnya memosisikan diriku dan saudara-saudari pada level yang setara.
Kami seharusnya belajar bersama dan mencari kebenaran bersama untuk menyelesaikan masalah apapun yang ditemui. Jika tak memahami sesuatu, seharusnya tak kuberitakan kebohongan. Aku seharusnya berani terbuka dan meminta bantuan saudara-saudari. Dengan begitu bisa kulakukan tugas-tugasku dengan baik. Iya. Iya. Mendengarkan persekutuanmu, ku teringat bagian firman Tuhan. Bukan berarti begitu orang mulai melakukan tugasnya, mereka punya kebenaran. Melakukan tugas hanyalah salah satu metode atau salah satu salurannya. Dalam melakukan tugasnya, orang memiliki kesempatan untuk secara berangsur-angsur memahami kebenaran, menerima kebenaran, dan kemudian masuk ke dalam kebenaran. Sehingga mereka terbebas dari ikatan dan kendali watak rusak iblis dan menjadi seseorang yang memiliki kebenaran kenyataan dan kemanusiaan yang normal. Amin. Syukur kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan kita tahu, tingkat pertumbuhan tak meningkat secara langsung begitu mulai bertugas. Melalui proses pelaksanaan tugas kita, Tuhan membuat kita belajar mencari kebenaran, bekerja sesuai prinsip, dan masuk ke dalam kenyataan kebenaran. Iya. Iya. Kemudian, ada saudara-saudari hidup di dalam kenegatifan dan aku harus bersekutu dengan mereka. Pada mulanya, aku merasa sedikit gugup. Khawatir aku tak bersekutu dengan baik. Jadi lebih kupersiapkan diri dengan menemukan bagian firman Tuhan yang cocok. Maka bisa kulakukan tugasku dengan mudah dan menyelesaikan masalah mereka dan mendapatkan rasa hormat. Lalu aku menyadari bahwa niatku salah dalam melakukan tugasku. Aku hanya ingin selesaikan masalah saudara-saudari agar dikagumi dan disegani. Aku masih bekerja demi reputasi dan status. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, meminta Dia membantuku melawan niatku yang salah. Aku melihat bagian firman Tuhan ini. Agar Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang dan mengubah keadaannya menjadi lebih baik, dia harus berubah secara substansial, dia harus melepaskan, menderita, dan menyangkal dirinya, sehingga dia dapat berangsur pulih. Namun, menyingkapkan seseorang itu terjadi seketika. Jika tak kau laksanakan tugasmu dengan baik, namun selalu mencari kehormatan, bersaing demi kedudukan, status, reputasi, dan kepentingan diri sendiri, maka saat menjalaninya, apa engkau mau melakukan pelayanan? Engkau dapat melayani jika mau, namun kau akan tersingkap sebelum itu berakhir. Setelah tersingkap, pertanyaannya bukan lagi apakah keadaanmu dapat diubah atau tidak. Mungkin kesudahanmu sudah ditentukan, dan itu berarti masalah bagimu. Amin. 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 Saat sedang memikirkan firman Tuhan, aku menyadari bahwa jika niatku memanfaatkan persekutuan dan pertemuan untuk mempromosikan diri dan mendapat kekaguman dan bukan menyelesaikan masalah saudara-saudari saat mereka bertugas, maka aku masih berjalan di jalan yang menentang Tuhan. Meskipun menghadiri pertemuan, tak ku dapat bimbingan Tuhan dan pertemuan itu tak efektif. Iya, itu benar. Menyadari hal ini, aku berdoa kepada Tuhan, menentukan niatku dengan benar. Dan secara terbuka bersekutu dengan saudari kolegaku tentang kerusakanku. Saat pertemuan, hanya kutawarkan persekutuan tentang yang kupahami, dan saudara-saudariku juga mendiskusikan pemahaman mereka. Kami temukan jalan penerapan melalui persekutuan kami. Dan keadaan mereka pun meningkat. Syukur kepada Tuhan. Cara penerapan yang luar biasa. Iya. Bisa kurasakan pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus. Dan aku merasa sangat tenang dan tak ada beban. Dengan melepaskan kekhawatiranku akan status dan reputasi dan melakukan pekerjaanku bersama dengan saudara-saudari, bisa aku dapat berkat dan bimbingan Tuhan. Iya. Saat kita mengandalkan Tuhan dan bersedia membayar harga lalu merenung untuk menyelesaikan masalah orang, Dia memberkati dan membimbing kita. Tuhan sungguh setia. Iya. Melalui pengalaman ini, aku belajar bahwa aku sudah terlalu asik dengan reputasi dan status hingga hampir tak ada Tuhan di hatiku. Aku belum mengasihi dan tunduk kepadanya dan telah mengikuti jalan yang salah. Berkat bimbingan dan penghakiman Tuhan dan ilham firman-Nya, akhirnya aku sudah mulai mengenali diriku. Dan niat serta sikapku dalam tugas telah meningkat. Sudah jelas kulihat bahwa mengejar reputasi dan rasa hormat dari orang lain tak memiliki makna atau nilai. Itu hanya membawa luka. Hanya fokus menerapkan kebenaran, mencari perubahan watak, dan melakukan tugasnya dengan baik,
yang merupakan pencarian yang tepat. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sekarang aku tahu cara menyelesaikan hasratku atas reputasi dan status.